Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Wahyu Prastya, NPM 17144600216 dari kelas A617 pada mata kuliah seminar proposal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Sekitar Terhadap Tingkat Kenakalan Siswa Kelas 5 di SD Muhammadiyah Tegarjo tahun ajaran 2020-2021 oleh Chandra Wahyu Prastya. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2020. Masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Berdasarkan observasi dan wawancara awal dengan beberapa sumber, peneliti juga menemukan fenomena kenakalan remaja di Sekolah Dasar Muhammadiyah Tegarjo. Masih banyaknya kasus bullying dan perkelahian membuat penulis ingin mengetahui penyebab dari tindakan kenakalan anak-anak di sekolah tersebut. Apalagi baru-baru ini guru juga mendapati siswa yang merokok di lingkungan sekolah. Survei awal, peneliti juga berasumsi bahwa kenakalan siswa di SD Muhammadiyah Tegarjo disebabkan siswa tinggal di lingkungan masyarakat yang mayoritas memiliki tingkat agama yang rendah, kurangnya perhatian dari orang tua, dan memiliki lingkungan pergaulan yang kurang baik. Di samping itu, sebagian besar masyarakat sekitar siswa tinggal juga memiliki sikap yang acuh tak acuh dengan masa bodoh. Kondisi masyarakat yang seperti ini berdampak terhadap perilaku siswa yang membuat siswa melanggar hukum dan norma agama. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Lingkungan Terhadap Tingkat Kenakalan Siswa Kelas 5 di SD Muhammadiyah Tegarjo. Kemudian masuk ke identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis, maka dapat diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama adalah banyaknya laporan kasus bullying di SD Muhammadiyah Tegarjo. Kemudian banyaknya terjadi perkelahian antar siswa. Kemudian banyaknya kasus siswa yang berani dengan guru. Selanjutnya, pembatasan masalah. Untuk terarahnya penelitian ini, maka peneliti perlu membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya akan membahas tentang yang pertama adalah pengaruh lingkungan keluarga terhadap kenakalan siswa. Yang kedua, pengaruh lingkungan teman bergaul terhadap kenakalan siswa. Dan yang terakhir adalah pengaruh lingkungan masyarakat terhadap kenakalan siswa. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah bagaimana gambaran kenakalan siswa di SD Muhammadiyah Tegarjo dan bagaimana dampak lingkungan sosial terhadap kenakalan siswa di SD Muhammadiyah Tegarjo. Nah, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari peneliti ini adalah untuk mendeskripsikan kenakalan siswa di SD Muhammadiyah Tegarjo. Kemudian untuk mendeskripsikan dampak lingkungan sosial, yaitu lingkungan keluarga, teman bergaul, dan lingkungan masyarakat terhadap kenakalan remaja di SD Muhammadiyah. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, di sini penulis menjabarkan menjadi dua manfaat penelitian. Yang pertama adalah secara teoritis, yang kedua secara praktis. Secara teoritis sendiri yaitu memberikan wawasan dan informasi bagi peneliti dan pihak lain, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan sekitar terhadap kenakalan siswa. Yang selanjutnya adalah sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya. Nah, sedangkan secara praktis yaitu manfaatnya adalah memberikan sumbangan pemikiran tentang remaja di masyarakat. Selanjutnya adalah manfaat bagi masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan
informasi tentang pentingnya peran agama orang tua dalam kaitannya dengan kenakalan siswa. Nah, masuk ke bab 2, landasan teori dan hipotesis. Kajian teori menurut Sunaryo dan kawan-kawan, faktor-faktor penyebab kenakalan pada remaja adalah sebagai berikut. Di sini ada faktor, yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berpangkal pada remaja itu sendiri, seperti kekurangan penampungan sosial, kelemahan dalam mengendalikan dorongan-dorongan dan kecenderungannya, serta kegagalan prestasi sekolah atau pergaulan. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri remaja atau berasal dari lingkungan seperti lingkungan keluarga. Keluarga merupakan wadah pembentukan pribadi anggota keluarga, terutama anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan rohani dan jasmani. Jadi kedudukan keluarga sangatlah penting peranannya dalam memberi pengaruh dan warna dalam kehidupan seorang anak. Selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan tempat dan perantara ketiga setelah keluarga dan sekolah dalam pelaksanaan pendidikan bagi anak. Yang selanjutnya adalah perkembangan teknologi. Nah, di sini teknologi dapat menimbulkan kegoncangan pada remaja yang belum memiliki kekuatan mental untuk menerima perubahan-perubahan baru. Selanjutnya adalah ada faktor sosial politik, mobilisasi sesuai dengan kondisi secara keseluruhan atau kondisi-kondisi setempat seperti di kota-kota besar dengan ciri khasnya dapat mempengaruhi kenakalan pada remaja. Yang terakhir adalah kepadatan penduduk yang menimbulkan persoalan demografis dan bermacam kenakalan remaja. Nah, peneliti juga melihat kajian hasil penelitian terdahulu. Di sini yang pertama ada penelitian dari Pujianto tahun 2015 dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor remaja hamil di luar nikah di Desa Giriyoso, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musirawas. Nah, penelitian ini mendeskripsikan perilaku remaja di Desa Giriyoso ini cenderung bebas dan bergaul antara laki-laki dan perempuan. Di samping ini juga dalam berpakaian remaja, putrinya tidak mencerminkan 21 remaja muslim, tetapi sering berpakaian seksi dan ketat. Dengan adanya kondisi remaja sebagaimana yang dipaparkan di atas, menjadi faktor penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah. Sedangkan relevansinya dengan penelitian penulis adalah mempunyai objek yang sama, yaitu kalangan remaja dengan beragam perilakunya dalam masyarakat yang baik yang positif maupun negatif. Kerangka berpikir ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Secara umum yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor jasmania, psikologis, serta kelelahan. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan sekitar. Dari beberapa faktor tersebut yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah faktor lingkungan yang menyangkut lingkungan keluarga, lingkungan teman, lingkungan masyarakat, serta lingkungan sekolah. Berbagai hal tersebut diharapkan dapat membimbing siswa untuk dapat menjadi siswa yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi kenakalan. Selanjutnya ada perumusan hipotesis. Narkoboyo menyatakan bahwa hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian, dan hipotesis terbentuk sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih. Dari pendapat para ahli di atas, penelitian menyimpulkan bahwa hipotesis adalah dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara variabel X, yaitu lingkungan sekitar, dengan variabel Y, yaitu tingkat kenakalan, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis adanya hubungan yang positif antara lingkungan sekitar dengan tingkat kenakalan siswa di SD Muhammadiyah Tegalrejo tahun ajaran 2020-2021. Untuk rancangan penelitiannya, menurut Soekardi pada bukunya tahun 2007 halaman 166,
Penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ari Kunto pada bukunya tahun 2010 halaman 4 juga menyatakan bahwa penelitian korelasional adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa melakukan perubahan, tambahan, atau manipulasi terhadap data yang sudah ada. Berdasarkan hal tersebut, penelitian korelasional adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data untuk mengetahui tingkat hubungan antar dua variabel tanpa memberikan tindakan hubungan antara dua variabel, tanpa memberikan tindakan berupa perubahan, tambahan, atau manipulasi data yang sudah ada. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui adanya hubungan positif antara lingkungan sekitar dengan tingkat kenakalan siswa kelas 5 SD Muhammadiyah Tegarrejo tahun ajaran 2020-2021 tanpa memberikan tindakan berupa perubahan, tambahan, atau manipulasi data yang sudah ada. Untuk populasi dan sampel, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 5 SD tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 55 siswa, terdiri dari dua kelas yang bernama kelas 5A yaitu berjumlah 28 siswa dan kelas 5B yang berjumlah 27 siswa. Untuk sampel menurut Sugiono, sampel adalah sebagian jumlah dari populasi. Sampel yang akan digunakan sesuai dengan pendapat Ari Kunto pada bukunya tahun 2010 halaman 131 mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dan apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Nah, untuk penelitian ini maka akan diambil semua data dari siswa kelas A dan siswa kelas B. Untuk variabel penelitian ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya, variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah lingkungan sekitar, dan sedangkan variabel terikat variabel Y yang menjadi akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kenakalan siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada tiga. Yang pertama itu observasi, angket, dan dokumentasi. Dokumentasi di sini yang dimaksud adalah melihat kegiatan sehari-hari siswa di sekolah. Kita dokumentasi apa yang dilakukan siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Untuk uji validitas dan rehabilitas, angket validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat dan kevaliditasan dan ketepatan suatu instrumen. Nah, validitas tidak berlaku universal sebab tergantung pada situasi dan tujuan penilaian. Untuk uji rehabilitas menurut Sukardi pada bukunya tahun 2007 halaman 127, instrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai rehabilitas yang tinggi apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur dan hendak diukur. Jadi rehabilitas merupakan alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur digunakan dapat dipercaya dengan memberikan hasil yang relatif sama kapanpun alat atau instrumen penelitian tersebut digunakan. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas digunakan rumus Alpha-Konsberg.
Nah, untuk teknik analisis datanya, analisis data atau pengolahan data merupakan suatu langkah penting dalam suatu penelitian. Dalam satu penelitian, seorang peneliti dapat menggunakan dua jenis analisis, yaitu analisis statistik dan non-statistik. Sedangkan dalam pengertian yang sempit, statistik merupakan cara yang digunakan untuk menunjukkan semua kenyataan yang berwujud angka. Data yang dinilai adalah data variabel bebas, yaitu lingkungan sekitar X, serta variabel terikat, yaitu tingkat kenakalan siswa dengan variabel Y. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.